Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan untuk menghadiri wisuda sarjana lulusan Universitas Quality tahun akademik 2022-2023. Wisuda merupakan rangkaian kegiatan terakhir dalam proses belajar mengajar di perguruan tinggi yang segera akan kita ikuti bersama. Oleh karenanya, untuk kelancaran dan keheningan acara ini, kami mohon kepada hadirin untuk tertib dan handphone atau telepon seluler agar disetting dalam kondisi getar atau silent. Barisan prosesi memasuki ruangan upacara, hadirin dipersilakan berdiri. Barisan prosesi memasuki ruangan upacara.
Upacara nasional. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Rektor. Marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita, khususnya pahlawan pendidikan. Mengheningkan cipta dimulai. Mengheningkan cipta selesai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Doa pembuka. Kepada Bapak Suryanata kami persilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk memulai acara kita pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan dalam hal ini izinkan saya memimpin doa menurut agama Kristen. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, sehingga atas anugerah-Mu pada kesempatan pagi hari ini, Wisuda Sarjana Universitas Quality tahun ajaran 2022-2023 akan diselenggarakan. Kiranya Engkau terus memberkati Yayasan Bukit Barisan Simalem, dan Engkau terus memberkati Universitas Quality, dan Engkau terus melimpahi berkat-Mu kepada seluruh sivitas akademik. Biarlah melalui kampus ini banyak mahasiswa-mahasiswi akan terus bermanfaat dan membangun bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan juga menyertai dan memberkati nantinya perjanjian kerjasama Universitas Quality dan Universitas Quality Brastagi dengan Kodam 1 Bukit Barisan. Biarlah melalui kerjasama yang akan ditandatangani nantinya dapat bermanfaat bagi kami seluruhnya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, dan kami membuka Wisuda Sarjana Universitas Quality tahun akademik 2022-2023 dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat manusia, kami mengucapkan syukur dan kami berdoa. Amin. Pembukaan sidang terbuka Senat Universitas Quality. Sidang terbuka Senat Universitas Quality Kamis tanggal 3 Agustus 2023 dengan acara tunggal Wisuda Sarjana Lulusan Universitas Quality tahun akademik 2022-2023 secara resmi dibuka. Pidato wisuda. Pidato wisuda oleh Rektor Universitas Quality kepada Bapak Dr. Dedi Holden Simbolon, SSI MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya muliakan, anggota Senat Universitas Quality, yang terhormat Bapak Pembina Yayasan Bukit Barisan Simalem, Bapak Christian Chin, yang terhormat Ketua Yayasan Bukit Barisan Simalem, Ibu Ceselina, beserta jajarannya. Yang terhormat Pangdam 1 Bukit Barisan, yang dalam kesempatan ini mungkin diwakili oleh Aster Kodam, Bapak Kolonel Didik. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Andus Saiful Anwar Matondang, MA, PhD, yang sedang dalam perjalanan akan tiba di sini sesuai dengan komunikasi. Yang terhormat, yang saya hormati, para pimpinan universitas, fakultas dan program studi, dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Quality, pengurus Ikatan Alumni Universitas Quality, orang tua wali, wisudawan, wisudawati, seluruh wisudawan, wisudawati yang kami cintai dan kami banggakan, dan para hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini, mengawali sambutan hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dan mengikuti upacara sidang Senat Terbuka Universitas Quality dengan acara tunggal Wisuda Sarjana Lulusan Universitas Quality tahun akademik 2022-2023. Sebuah kehormatan bagi saya selaku rektor mewakili seluruh sivitas akademika Universitas Quality, berdiri di hadapan para orang tua dan generasi muda pejuang, tokoh pejuang pendidikan, di mana saya dapat memberikan sambutan hangat, khususnya pada para orang tua yang paling berjasa atas hasil lulusan yang kita rayakan hari ini, turut menyaksikan prosesi wisuda generasi kebanggaan kita.
Dengan berbagai macam tantangan dan rintangan kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kehidupan, kesempatan dan kekuatan sehingga dapat berada di momen yang berbahagia ini, menyaksikan torehan sejarah kesuksesan ananda kita yang terkasih. Hadirin yang saya hormati, oleh karena itu pada hari ini Universitas Quality dengan bangga mempersembahkan 337 orang lulusan program sarjana yang terdiri dari program studi agroteknologi sebanyak 2 orang, teknik sipil sebanyak 14 orang, manajemen sebanyak 8 orang, hukum sebanyak 5 orang, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebanyak 2 orang, pendidikan guru sekolah dasar sebanyak 306 orang. Dalam kesempatan ini, perkenalkanlah saya atas nama pribadi pimpinan institusi Senat Universitas Quality dan seluruh sivitas akademika serta keluarga besar Universitas Quality menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh wisudawan wisudawati atas kesuksesan yang telah saudara-saudari raih setelah menempuh pendidikan di kampus kita tercinta ini. Ucapan selamat juga kami sampaikan kepada orang tua, wali wisudawan wisudawati atas usaha jeripaya dan pengorbanan yang diberikan sehingga pada hari ini membuahkan hasil yang membanggakan. Capaian ini merupakan suatu prestasi dan kehormatan yang akan diikuti beban tanggung jawab moral yang besar melekat di dalamnya untuk membantu perjuangan kemajuan bangsa dan negara kita yang tercinta, bahkan lebih jauh berkontribusi untuk memajukan peradaban dunia kita. Wisudawan wisudawati yang berbahagia, ini adalah awal dari mengarungi samudra kehidupan sesungguhnya yang terus bergelora, di mana akan ada banyak gelombang yang dihadapi untuk Anda mencapai potensi dan kapasitas diri Anda yang sesungguhnya. Apabila dipacu dan terus belajar agar memberi pengaruh yang besar terhadap masyarakat, bangsa dan negara, bahkan dunia. Saudara-saudari adalah generasi pejuang yang lahir dan dididik dibesarkan sampai hari ini adalah oleh karena kasih karunia Tuhan melalui hasil perjuangan Anda dan terutama orang tua Anda yang terus berdoa dan meneteskan air mata untuk capaian yang tentu menjadi impian daripada orang tua dan impian saudara sendiri. Saudara-saudari mewarisi mental pejuang yang terus menyala dan jangan sampai padam. Jaga agar tetap berkobar karena negara kita ini sedang riskan berjuang menghasilkan generasi lulusan sumber daya manusia terbaik yang siap menjaga asa menjadi negara maju Indonesia Emas 2045. Indonesia Maju 2045 adalah cita-cita yang rasional jika melihat berkat alamiah yang Tuhan berikan melalui sumber daya alam yang luar biasa kaya dan sumber daya manusia yang juga kaya dilihat dari jumlah dan struktur populasinya. Dan jika kita lihat dari struktur populasi kita, mayoritas jumlah usia produktif jauh lebih besar. Namun momentum itu hanya bisa kita manfaatkan sejak 2023 sekarang sampai 2026. Dan jika momentum ini betul-betul kita manfaatkan, maka satu hal yang pasti, kita bisa mencapai kondisi menjadi negara maju di 2045. Bapak Ibu, saya ingin kita membayangkan sejenak. 2045 itu sekitar 22 tahun dari sekarang. Dan saya yakin usia rata-rata wisudawan kita 23. Pada usia itu Anda adalah berusia 45 tahun. Anda sedang berada di usia mapan. Dan seharusnya Bapak Ibu bayangkan di usia 45 tahun dan Anda sedang mapan, kita menjadi negara maju. Tentu Bapak Ibu ini tidak boleh kita sia-siakan. Perlu generasi-generasi yang unggul, perlu generasi-generasi yang hebat. Dan orang tua kita mungkin walaupun sekarang sudah tua dan mungkin di 2045 tidak lagi bisa menikmati. Karena mohon maaf mungkin bisa saja Tuhan izinkan lebih dahulu. Tetapi paling tidak sudah mewariskan suatu negara yang hebat, yang kuat dan generasi yang unggul yang siap bersaing baik secara internasional, baik pun secara regional. Dan hari ini saya juga menyampaikan Bapak Ibu, untuk mewujudkan cita-cita ini adalah sebuah tantangan dan kerja keras bersama. Dan saya harus sampaikan Bapak Ibu, saudara harus pahami, berdasarkan data statistik, jumlah angkatan kerja kita itu setiap tahunnya 4 juta.
namun lapangan kerja yang tersedia itu hanya 1,25 juta. Artinya 3,75 juta itu tidak tahu harus kemana. Saudara jangan hanya mau kerja, tapi harus berpikir bagaimana menciptakan lapangan usaha. Saudara jangan hanya mau di kampung sendiri, karena kita harus berpikir bagaimana bisa pergi, berjuang dan berkompetisi di negara seberang. Karena terus terang Bapak Ibu, dengan potensi yang Bapak Ibu miliki, tentu seharusnya kita mampu bersaing. Dan kita harus punya wawasan, bukan hanya wawasan kedaerahan, tetapi punya wawasan nasional, bahkan wawasan internasional. Karena terus terang Bapak Ibu, saya tertarik dengan semboyan, Bapak Ibu mungkin pernah dengar lagu anak Medan. Biar kambing di kampung sendiri, tetapi harus banteng di perantauan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan hanya berpikir kedaerahan, jangan menjadi raja kecil di kampung sendiri. Berpikirlah bahwa ada potensi-potensi di luar sana, dan kita semua harus menjadi orang-orang yang produktif. Namun demikian akan banyak tantangan yang dihadapi untuk mencapai itu semua. Ada proxy war, ada tantangan tentang resiko-resiko ketidaksetiaan dan ketidakseriusan untuk menjaga kualitas diri, dan itu akan menuntut kepada kemalasan dan merusak talenta yang Bapak Ibu punya. Dan hal ini akan menjadi masalah yang paling berbahaya untuk bangsa kita, dan ini harus dicegah. Karena tidak semua negara-negara maju ingin Indonesia menjadi negara maju. Oleh karena itu, inilah wujud kecintaan tanah air, bela negara yang sudah ditanamkan kepada Bapak Ibu selama berkuliah di sini. Haruslah menjadi orang-orang yang berkualitas. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh berkat-Nya Universitas Quality dengan kerjasama dengan Kodam 1 Bukit Barisan yang didukung serius oleh Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan, telah berhasil melakukan berbagai cara untuk membekali saudara melawan ancaman yang bisa merusak generasi kita. Oleh karena itu, dengan pendidikan moral etik dan bela negara yang telah dirancang, Bapak Ibu sudah menjalankan pendidikan dan pembekalan selama ini. Gunakanlah itu menjadi bekal Bapak Ibu wisudawan wisudawati, untuk memastikan Bapak Ibu bisa menjadi generasi yang produktif, generasi yang tampil, generasi yang memberikan kontribusi yang besar kepada bangsa dan negara. Oleh sebab itu, hadirin yang terhormat, cita-cita ini harus diwujudkan dengan semangat kerjasama dan semangat persatuan kita untuk sama-sama terus belajar dan berjuang memberikan yang terbaik dan memperhasilkan sumber daya yang produktif untuk negara yang lebih baik, bahkan untuk peradaban dunia yang terbaik. Hadirin yang berbahagia, untuk mewujudkan ini semua perlu kami sampaikan bahwa dengan pertolongan Tuhan dan adanya usaha kerja keras dan cerdas serta komitmen yang tinggi antara badan penyelenggara, rektorat dan seluruh sivitas akademika Universitas Quality, maka kita telah berhasil melaksanakan pendidikan moral etik dan bela negara, pendidikan bahasa Inggris dan komputer sebagai bekal strategis mereka, aktivitas akademik yang relevan dengan kemajuan teknologi, dengan dukungan layanan berbasis digitalisasi, membuat semua menjadi efektif, efisien. Hal ini telah memberikan hasil positif, di mana yang pertama, prestasi mahasiswa yang lolos ikut seleksi nasional kampus mengajar sebanyak 103 mahasiswa, dan itu adalah prestasi kompetisi hibah yang dimenangkan, yang diselenggarakan oleh Kemendikbud Dikti atau yang sekarang Kemendikbud. Dan pada kesempatan ini juga pertukaran mahasiswa kita yang sudah ikut bertukar, ada yang ke UPI Bandung, ada yang ke Ganesha Bali, ada yang ke Malang dan sebagainya. Kegiatan magang sertifikat dan perusahaan dalam dan luar negeri, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Jakarta. Dan pada tahun ini kita juga lulus Komcat 2023, 5 orang mahasiswa kita menjadi tentara cadangan yang telah dididik di Rindam, dan sekarang mereka sedang pendidikan selama 10 hari di Kopassus Cijantung, Jakarta. Dan juga universitas juga yang kedua telah mendapatkan kepercayaan negara sebagai peserta prioritas program data sharing, program hibah PKKM dan praktisi mengajar, dan banyak program lainnya yang menunjukkan bahwa universitas kita semakin diperhitungkan di Sumatera Utara, bahkan di kancah nasional. Yang ketiga, beberapa prodi telah mencapai akreditasi baik
B, baik sekali, dan tidak ada lagi yang C. Dan dalam waktu yang dekat akan diikuti oleh prodi lain. Bahkan melalui doa dan dukungan orang tua kami, semua saudara-saudara dan juga seluruh pihak yang terkait, apabila kita bekerja sama dengan baik, kita yakin akan berhasil mencapai akreditasi unggul. Semoga hal ini menjadi sarana yang berguna untuk mendukung kemajuan generasi bangsa demi masa depan bangsa dan negara yang jauh lebih baik. Dan pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua wali wisudawan wisudawati yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mendidik putra putri Bapak Ibu dan menempuh pendidikan di Universitas Quality. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu dosen juga dan tenaga kependidikan atas dedikasi, loyalitas, pengabdian dan kerja keras dalam mendidik dan mengajar serta membimbing para wisudawan wisudawati yang pada hari ini akan diwisuda. Dan juga terima kasih kepada panitia yang menyelenggarakan kegiatan wisuda ini sebaik mungkin. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Bukit Barisan Simalem sebagai penyelenggara Universitas Quality, kepada Panglima Kodam 1 Bukit Barisan yang membantu kita bekerja sama membentuk semangat bela negara dan semangat cinta tanah air, dan juga kepada Ketua Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara beserta jajaran yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga Universitas Quality dapat terselenggara dengan baik dan meluluskan sarjana yang bermutu dan unggul. Terima kasih juga kepada Aptisi yang hari ini hadir, dan juga demikianlah yang seluruh hadir pada kesempatan ini. Sungguh kami sangat mengapresiasi Bapak Ibu atas segala semangat dan kesungguh-sungguhan kita memberikan yang terbaik untuk mendukung Universitas Quality untuk para tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Demikianlah sambutan yang bisa saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menganugerahkan berkat-Nya kepada kita semua. Terima kasih dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Dedi Holden Simbolon SSI MPD kami ucapkan terima kasih. Pelantikan sarjana. Pelantikan lulusan jenjang strata 1, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Sosial dan Hukum, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan oleh Rektor Universitas Quality. Kepada Bapak Dr. Dedi Holden Simbolon SSI MPD, kami persilahkan. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis tanggal 3 bulan Agustus tahun 2023, saya Dr. Dedi Holden Simbolon SSI MPD selaku Rektor Universitas Quality melantik lulusan Universitas Quality tahun akademik 2022-2023 jenjang strata 1. Yang pertama, Fakultas Sains dan Teknologi sebanyak 16 orang wisudawan. Yang kedua, Fakultas Sosial dan Hukum sebanyak 13 orang wisudawan. Yang ketiga, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebanyak 308 orang wisudawan. Kepada mereka diberikan segala hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi. Kepada Bapak Dr. Dedi Holden Simbolon SSI MPD, kami ucapkan terima kasih. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri oleh seluruh wisudawan. Terima
sambutan. Sebagai ucapan terima kasih dari orang tua wisudawan, kami mengundang orang tua kami, Ibu Damentina Sipayung, untuk memberikan sambutan singkat. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan, yang kami hormati Bapak Wali Kota Medan, Bapak Pembina Yayasan Bukit Barisan Simalem, Ibu Ketua Yayasan Bukit Barisan Simalem, Bapak Rektor beserta Rektor Universitas Quality, Bapak Strip Ibu Dekan, para dosen, jajaran pimpinan fakultas dan jurusan prodi di lingkungan Universitas Quality, orang tua wali, para wisudawan beserta tamu undangan yang berbahagia. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkanlah, kami berdiri di sini mewakili para orang tua wisudawan wisudawati Universitas Quality untuk menyampaikan sepatah kata pada hari yang berbahagia ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerahnya acara wisuda Universitas Quality bisa berjalan dengan lancar dan baik. Hadirin yang kami hormati, hari ini adalah sebuah hari yang telah kita nantikan bersama, di mana pada siang hari ini anak-anak kita telah menyelesaikan suatu tugas belajar di sebuah jenjang pendidikan. Dibutuhkan waktu yang tidak singkat dan perjuangan yang luar biasa untuk menghantarkan anak-anak kita sampai pada hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang masih menjaga kita semua dengan segenap impian-impian besar tentang masa depan anak-anak kita. Kita sebagai orang tua juga patut bersyukur atas ketegaran, keteguhan yang Tuhan sematkan pada diri kita untuk bisa menghantarkan anak-anak kita meraih suatu keinginan yang mulia, menjadi insan yang dapat mencerdaskan bangsa, sekaligus bisa berkontribusi di segala lini kehidupan. Atas apa yang dapat diraih anak-anak kita pada hari ini, kita patut berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu semua proses ini. Untuk itu, perkenankanlah kami mewakili orang tua wisudawan wisudawati berdiri di sini untuk menyampaikan terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga wisudawan yang telah menjadikan anak-anak kita senantiasa ingat bahwa mereka ada di sini untuk melaksanakan amanah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan beserta jajaran Universitas Quality yang telah membimbing anak-anak kita saat mereka berada di perguruan tinggi ini. Kepada seluruh wisudawan wisudawati, kami mengucapkan selamat atas prestasi yang telah diraih pada hari ini. Apapun predikat kelulusan kalian, yakinlah bahwa itulah yang terbaik yang dapat kalian capai. Tetapi saksikanlah bahwa pada hari ini tidak hanya rekan-rekan kalian yang dapat tersenyum, tetapi lihatlah orang-orang yang berada di samping dan di samping kanan dan kiri kalian yang selama ini berjuang di belakang kalian untuk membiayai kalian telah dapat tersenyum bahagia pula. Karena pada hakikatnya apa yang menjadi kebahagiaan kalian adalah kebahagiaan yang besar bagi para orang tua kalian. Kalian patut bersyukur dan bangga telah menyaksikan satu amanah dari orang tua kalian. Senyuman orang tua kalian itu adalah sebagian kecil daripada seluruh senyuman yang kalian harapkan. Karena sebagian besar dari bangsa kita pada hari ini masih banyak yang menangis, masih banyak yang bersedih atas berbagai masalah yang mereka hadapi. Maka tugas kalian setelah wisuda, setelah hari ini adalah membuat bangsa kita ini tersenyum. Tersenyum atas karya,
dan kontribusi kalian, sehingga tercapailah mereka yang harapkan dari kalian sebagai putra-putri terbaik bangsa. Hari ini bukanlah akhir dari perjuangan kalian. Hari ini bukanlah akhir dari mimpi kalian. Hari ini adalah awal dari perjuangan yang telah menantikan kalian. Banyak bidang yang harus kalian garap untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Banyak sekali permasalahan bangsa pada hari ini semakin menumpuk. Maka kalian akan hadir dan menjadi solusi. Apapun profesi yang akan kalian geluti nantinya, berikanlah sebesar-besarnya kontribusi untuk pekerjaan. Tetapi jangan lupa memberikan minimal sedikit senyuman kebanggaan kepada orang-orang di sekitar kalian dan juga masyarakat. Hari ini adalah tentang masa depan kalian, di mana kita bicarakan adalah bukan kalian yang sebagai penonton masa depan, tetapi kalian adalah pemain masa depan kita semua. Dengan kerja keras dan tanggung jawab sesuai keilmuan profesi kalian, maka kalian tidak akan menghadapi masa depan, tetapi kalian menjadi masa depan untuk hadir menjawab seluruh persoalan kehidupan. Kepada seluruh wisudawan, wisudawati, dan juga keluarga hari ini, akan banyak bangku kosong yang kalian tinggalkan untuk mengisi bangku kosong tersebut. Marilah kita ajak saudara atau keluarga kita untuk kuliah di Universitas Quality. Karena Universitas Quality merupakan tempat yang tepat untuk menempuh pendidikan yang berkualitas. Hadirin yang kami hormati, kami rasa itu yang bisa kami sampaikan mewakili para orang tua wisudawan, wisudawati pada kesempatan ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para wisudawan, wisudawati. Semoga apa yang menjadi impian kalian tercapai. Sekian dan terima kasih. Kepada Ibu Damentina Sipayung kami ucapkan terima kasih. Kata sambutan singkat dari organ Yayasan Bukit Barisan Simalem yang disampaikan langsung oleh pembina Yayasan Bukit Barisan Simalem kepada Bapak Christian Chin kami persilakan dengan hormat. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Kami ucapkan selamat kepada wisudawan, wisudawati yang hari ini di wisuda. Adalah satu kehormatan terbesar bagi saya sebut saudara-saudari sekalian, karena kalianlah yang akan melanjutkan membangun bangsa dan negara ini. Yang kami hormati Bapak Pangdam Bukit Barisan atau yang mewakilinya, mungkin masih dalam perjalanan. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Muhammad Afif Nasution yang masih dalam perjalanan. Yang kami hormati dari Kepala LL Dikti, mungkin masih dalam perjalanan ya. Dan juga kepada yang kami hormati wakil dari APC, selamat datang. Kami juga melihat kehadiran dari perbankan ya, yaitu dari Bank BRI, Bapak Jul Herman, selamat datang. Dan juga dari Bank Mandiri ya, Bapak Ibu Evi Yulianti ya, selamat datang. Tentu kita sangat bangga bahwasan wisuda juga dihadiri oleh lembaga keuangan, ya, unsur-unsur lembaga keuangan. Dan ucapan terima kasih terbesar kami sampaikan kepada orang tua para wisudawan dan wisudawati yang
telah mendidik anak-anaknya dan juga mempercayakan pendidikan formal anak-anaknya kepada Universitas Quality. Kami mengucapkan terima kasih kepada Senat yang telah berhasil dan seluruh jajarannya, para dosen yang sudah berhasil mendidik anak-anak dan di wisuda hari ini. Kami juga berterima kasih kepada panitia yang sudah melaksanakannya dengan baik, kepada kawan-kawan yang tidak bisa saya sebut satu-satu, ya, selamat datang di acara wisuda ini. Maafkan saya tidak bisa sebut satu persatu, keterbatasan saya menghafal namanya. Tetapi dalam kesempatan ini saya mau sampaikan bahwasan memang ada spesial permintaan dari yayasan, bahwasan Universitas Quality punya satu budaya yang sudah ditetapkan, yaitu bahwa pada saat mahasiswa masuk kuliah, mulai kuliah, kita akan melakukan yang namanya pendidikan dasar, diksar, moral, dan etika, mungkin untuk 3 hari atau 4 hari di satu tempat tertentu untuk membimbing mereka supaya memahami tentang dasar moral dan etika. Dan dalam perkembangan belakangan ini, dengan arahan dari Bapak Pangdam, maka kita Universitas Quality sudah memulai yang namanya pendidikan moral etika dan bela negara. Karena yang paling berpotensi saat ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Rektor, bahwasan para wisudawan dan wisudawati saat inilah yang akan memimpin bangsa sesuai dengan bonus demografi kita. Paling banyak adalah angkatan yang muda ini. Maka negara kita akan maju atau tidak maju adalah berada di tangan Anda. Oleh sebab itu, pertahanan negara itu adalah hal yang paling penting. Oleh sebab itu, negara inilah yang harus dibela, bela negara. Jauh sebelum banyak pihak yang belum memikirkan, Universitas Quality sudah memasukkan pendidikan inklusi, moral etika, dan bela negara. Hari ini saya mau sampaikan sesuatu hal untuk dititipkan kepada saudaraku, wisudawan dan wisudawati. Pidato sudah dituliskan, tetapi mungkin tidak sesuai yang harus saya sampaikan. Ya. 2 hal yang terpenting yang mau saya sampaikan. Yang pertama, saudara sekalian sudah mengikuti pendidikan, sudah diajarkan segala hal dalam menggunakan rasio di dalam bidang ilmu yang Anda pelajari, membentuk kerangka pikiran Anda untuk maju ke depan, untuk bekerja di berbagai bidang, untuk berusaha di berbagai bidang, untuk maju membangun bangsa, membangun masyarakat, membangun keluarga, dan membangun diri Anda sendiri. Tetapi fahamilah satu hal, seluruh alam semesta ini, seluruh rasio yang Anda gunakan ini akhirnya akan terpisah 2. Hati-hati sekali. Banyak negara yang sudah terjebak dan mereka sekarang mengalami hal-hal yang sangat buruk. Kita patut bersyukur Tuhan memberkati negara kita sehingga negara kita luar biasa. Beberapa 1-2 bulan yang lalu di Universitas Quality Brastagi
salah satu universitas kita lagi yang di Brastagi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, dan juga salah satu anggota DPR RI, Bapak Junimat Girsang telah datang dan membantu kita menyadarkan tentang Pancasila. Kita bersyukur setelah saya renungkan beberapa hari sebelum mereka datang, saya kira luar biasa Tuhan memberkati kita. Bapak bangsa kita dan kawan-kawannya meletakkan Pancasila itu luar biasa. Mungkin kita merasa itu ya sebagai satu hafalan sejak TK sampai SMA sampai kuliah. Tetapi dari urutan-urutan sila itu kelihatan, pertama diletakkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka sila kedua, dengan mengenal Tuhan, kita mengenal sila kedua, yaitu kemanusiaan. Tidak mungkin manusia bisa mengenal dirinya sendiri kalau tidak mengenal Tuhan. Dan manusia-manusia yang berkumpul di negara kita yang 17.000 pulau ini, bagaimana mungkin bisa bersatu menjadi Indonesia? Tuhan sila pertama yang melekatkan kita menjadi satu bangsa, persatuan Indonesia. Dan sistem pemerintahan kita yang demokrasi ini adalah kedemokrasi rakyat yang diwakili oleh wakil-wakil kita. Dan tujuannya adalah untuk keadilan. Jadi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ini saya rasakan luar biasa, dan saya harap mudah-mudahan ini ada getaran yang juga diteruskan oleh kita semua. Ketuhanan. Ketuhanan inilah yang saya sebutkan adalah tentang dua arah pikiran yang nanti rasio yang Anda akan dalami terus-menerus dan jangan terjebak. Yaitu apa? Suatu rasio yang berdasarkan teosentris, berdasarkan kepada Tuhan, dan rasio bersama yang mengarah kepada apa? Diri Anda sendiri, manusia, yaitu antroposentris, berpusat pada manusia. Atau lebih fatal lagi, masuk ke dalam wilayah egosentris, saudara-saudari. Sehingga Anda berpusat pada diri sendiri. Saya, aku. Ini akan merusak segalanya. There is no question about ada atau tidaknya Tuhan di sila pertama itu. Sila pertama tidak mengatakan Tuhan itu ada atau tidak. Maka Indonesia ini luar biasa, tidak mengadopsi adanya yang ateis. Tidak ada. Tuhan itu tidak dipertanyakan lagi ada atau tidak ada. Tidak dipertanyakan lagi being. Seperti human being, natural being, tidak dipertanyakan. Sehingga Tuhan menjadi salah satu being-being itu. Sepertinya seolah setara dengan kita dan alternatif dari kita. Tidak lagi. Tuhan itu adalah dasar dari semua being. Maka hebat sekali. Di sila pertama tidak dipertanyakan ada atau tidak ada Tuhan. Langsung dikatakan ketuhanan yang Maha Esa, titik. Tidak ada pilihan lagi. Berarti negara kita adalah negara yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu juga mendorong kita dan membimbing kita, mengawasi kita, seluruh pikiran nanti para wisuda dan wisudawati harus berpusat pada teosentris. Tidak boleh lagi antroposentris atau egosentris. Hebat kan Pancasila kita? Kalau begitu kita yang akan tamat ini patut bersyukur. Kegusaran dari hari ini adalah hari gembira, tapi juga mengandung satu critical area kegusaran, yaitu Anda tamat nanti mau jadi apa ya? Bagaimana dosen juga punya hati yang khawatir. Maka dosen Universitas Quality disarankan agar setiap membimbing waktu kuliah Anda ini daftar namanya itu tiap malam didoakan.
Dan sesudah tamat juga didoakan supaya Anda berada di jalur yang benar. Ketika Anda tidak berada di jalur dan benar, bahaya sangat besar mengintip. Dalam 1 detik setiap orang bisa jatuh. Anda jatuh, maka masyarakat jatuh. Masyarakat jatuh, maka bangsa ini jatuh. Kalau begitu, patut kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah dari sejak awal, sejak sebelum negara ini berdiri, sejak mula-mula perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan dan para tokoh bangsa ini, Tuhan sudah titipkan tentang Pancasila ini. Dan ini adalah bagian dari ketahanan dari negara kita. Ketahanan dari negara kita. Oleh sebab itu, ini bagian dari bela negara kita. Jikalau kita berpikiran pada teosentris, maka pikiran Anda akan universal dan akan global. Dan akhirnya apa? Anda akan sadar. Saya mengutip sedikit yang dikatakan oleh Immanuel Kant. Yaitu apa? Kalau Anda di dalam rasio praktikal Anda, practical ratio, kalau Anda mau melakukan sesuatu itu, saya ulangi lagi, rasio itu nanti dibagi ada 2, ya, yaitu pure ratio dan practical ratio. Pure ratio 2 tambah 2 ya 4, ya itu sudah jelas ya. Tapi ada practical ratio yang Anda laksanakan tiap hari. Yaitu apa? Rasa keadilan, rasa kasih, rasa kelemah lembutan, ya, rasa mempedulikan orang lain, rasa ketaatan. Itu Anda praktekkan setiap hari. Dan kalau Anda berpikiran kepada teosentris, pasti Anda berpikirannya global dan universal. Misalnya, kita masih lihat berapa banyak orang yang melawan arus lalu lintas dan mereka biasa-biasa saja. Kalau Anda sudah mempunyai practical ratio yang benar, Anda akan berpikir, kalau 1 orang melanggar lalu lintas, 1 orang membuang sampah sembarangan, maka bayangkan kalau seluruh dunia orang langgar lalu lintas, orang buang sampah sembarangan, orang ludah, orang bertindak anarkis sembarangan. Semua orang melakukan itu, maka seluruh dunia akan runtuh. Kalau begitu tidak boleh dilakukan. Kalau begitu 1 orang pun tidak boleh langgar lalu lintas. 1 orang pun tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik. Itulah practical ratio yang berpusat pada teosentris. Soal ilmu yang lain, practical ratio, Anda nanti belajar sendiri. Bahkan bisa lebih hebat dari dosen Anda. Saya yakin sekali, dosen keluarkan 1 soal ujian, Anda jawabnya lebih cepat. Karena Anda akan buka Google. Atau Chat GPT sekarang ini. Bahkan dosen juga tertantang saat ini, menyusun kurikulum. Dulu susunnya setengah mati. Sekarang maunya cepat aja, tanya aja Chat GPT. Chat GPT kasih jawaban sangat cepat. Susun semua kurikulumnya sudah beres. Mudah-mudahan saya sebut Chat GPT, mahasiswa sudah tahu ya. Nah. Maka semuanya sudah beres. Jadi bisa Anda pelajari terus-menerus dan sangat cepat. Tetapi hal mendasar tadi. Kembali lagi saya sebut, kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia dan bersyukur. Kalau begitu bersyukurnya kepada siapa? Banyak orang pakai pikiran egosentris. Bersyukur lo saya, bersyukur lo orang tua saya, mampu sekolahkan saya. Bersyukur ini egosentris sekali, terbatas. Tetapi yang paling penting kalau kita berpikiran teosentris, bersyukur terlebih dahulu kepada Tuhan. Bersyukur terlebih dahulu kepada negara ini. Otomatis bersyukur kepada orang tua. Bersyukur kepada dosen, bersyukur kepada banyak hal. Itu sudah otomatis. Inilah yang mau saya titipkan sebelum Anda
Sebenarnya sudah selesai ya. Ketika Anda sudah tamat dari sini. Tuhan memberkati kalian, saudara-saudaraku wisadawan wisudawati. Saya doakan terus-menerus tiap malam untuk Tuhan memimpin kalian ke jalan yang benar. Sekian dan terima kasih. Kepada Bapak Christian Chin kami ucapkan terima kasih. Kata sambutan dari Wali Kota Medan yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Bapak Dr. Randus Abdul Ghani MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami menyampaikan pidato Bapak Wali Kota Medan dalam rangka wisuda kita hari ini. Yang kami hormati Bapak Profesor Saiful Anwar Matondang, PhD, sebagai Kepala LLD I-Dikti. Kemudian yang terhormat Bapak Aster Kodam 1BB, Bapak Dr. Kolonel Hermanto, SIP MPT, kemudian Ketua IPTC Sumut Bapak Dr. Haji Muhammad Isa Indrawan SE MM. Yang kami hormati Camat Medan Selayang, diwakili oleh Sekcam Ibu Endang, kemudian yang terhormat pimpinan cabang PT Bank Mandiri cabang Pulau Pinang, Ibu Epi Wilianti. Kemudian yang kami hormati Rektor Universitas Quality Bapak Dr. Dedi Holden Simbolon SSI MPD. Yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Bakti Barisan Simalem Penyelenggara Universitas Quality Bapak Christian Chin, dan seluruh dekan Civitas Akademis Quality, dan yang kami banggakan seluruh wisudawan, wisudawati, para orang tua, dan seluruh tamu dan undangan. Sambutan Wali Kota Medan Wisuda Universitas Quality pada tanggal 3 Agustus 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, berkah, serta karunia-Nya kita dapat hadir di Medan International Convention Center pagi ini untuk mengikuti acara wisuda sarjana lulusan Universitas Quality tahun akademi 2022-2023. Adalah hak telah melekat dalam seseorang sejak ia dilahirkan. Hingga saat ini dunia pendidikan terus menjadi sorotan dari berbagai pihak. Salah satu dari pemerintah Kota Medan yang menjamin akan menghadirkan pendidikan khususnya pendidikan tinggi secara merata bagi seluruh masyarakat di daerah ini. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Medan demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas, salah satu adalah melalui pemberian beasiswa pendidikan kepada seluruh mahasiswa yang memiliki indikator-indikator tertentu. Pada bulan Juni yang lalu, sebanyak 125 mahasiswa baik dari perguruan tinggi negeri maupun swasta telah menerima beasiswa pendidikan PEMKO
Medan. Pemberian beasiswa ini diharapkan akan memotivasi para mahasiswa agar mengingatkan kualitas diri selama berada di bangku perkuliahan agar bisa lulus tepat waktu dengan indeks prestasi kumulatif yang baik dan bisa meraih beragam prestasi yang membanggakan. Jika seseorang mendapat pendidikan yang layak dan berkualitas, tentu akan besar harapan untuk memperoleh kehidupan yang layak di masa mendatang. Namun, penting untuk kita ketahui bahwa pendidikan yang berkualitas harus diimbangi dengan karakter diri, baik pula attitude, skill dan knowledge wajib dimiliki oleh setiap mahasiswa agar bisa meraih kesuksesan besar di kemudian hari. Pemerintah Kota Medan menitipkan tugas dan harapan besar kepada Universitas Quality dalam membentuk karakter mahasiswa di kampus. Mahasiswa yang berkarakter adalah sosok yang mampu memahami tugas dan tanggung jawabnya serta mampu menempatkan diri dalam kehidupan sosialnya. Sebuah harapan besar kini tertuju kepada para wisudawan Universitas Quality. Sebagai seorang wisudawan, di mata masyarakat awam, kalian merupakan memiliki nilai keilmuan, kalian tetap implementasi ilmu yang kalian miliki dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat. Kepada para wisudawan yang ada di momen ini, kami berharap kalian akan bisa menjadi role model dalam meningkatkan ketertarikan serta ketinggian masyarakat untuk senantiasa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih baik lagi. Kita berharap kelak Medan menjadi kota pendidikan yang menjadi incaran seluruh masyarakat di Indonesia untuk menempuh pendidikan di tempat kita ini. Hadirin yang kami hormati, kita semua menyadari bahwa dunia terus mengalami perkembangan yang begitu pesat. Tidak ketinggalan dalam dunia pendidikan. Kondisi dunia pendidikan di Medan saat ini mengalami kemajuan bila dibanding dengan beberapa tahun yang lalu. Terbukti dengan semakin banyaknya berdiri perguruan tinggi, termasuk salah satunya Universitas Quality yang hari ini melaksanakan kegiatan sakral yaitu wisuda sarjana lulusan Universitas Quality tahun akademi 2022-2023. Secara khusus, pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat dan sukses kepada para wisudawan Universitas Quality. Kiranya bekal ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang telah saudara peroleh selama ini mampu memperkuat kompetisi keahlian dan daya saing saudara di dunia kerja nantinya. Berhasil atau tidaknya saudara kelak bergantung pada semangat dan aktualisasi yang kalian tanamkan dalam diri. Sadari awal kalian menginjakkan kaki di kampus Universitas Quality ini. Jika semua bekal ini sudah para wisudawan miliki, saya yakin gabungan semua ini akan mampu membuat harum nama Anda, nama keluarga, dan juga nama alma mater Anda. Kami pun berharap agar para wisudawan tidak cepat puas diri dengan gelar yang telah diraih saat ini. Jika ada rezeki, semoga para wisudawan nantinya bisa meneruskan pendidikan ke jenjang S2 bahkan hingga S3. Tujuan melanjutkan pendidikan tersebut bukanlah semata untuk mengejar gelar, melainkan untuk meningkatkan skill dan pengetahuan hingga ke batas tertinggi yang bisa kita raih. Selamat kami ucapkan kepada para wisudawan kali ini. Semoga ini menjadi langkah awal untuk masa depan yang jauh lebih baik
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Bapak Wali Kota Medan Muhammad Bobi Apip Nasution SEMM. Demikian telah kita sampaikan kata sambutan dari Bapak Wali Kota kita dalam sidang terbuka wisudawan yang hari ini telah merasa bangga, bahagia. Terutama titip salam Bapak Wali Kota kepada seluruh kita yang hadir di ruangan ini. Selamat kepada orang tua mahasiswa yang telah menghantarkan, mengorbankan seluruh peradabannya untuk meraih cita-cita anak yang kita cintai ini. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Kirim salam juga Bapak Wali Kota kepada Bapak Rektor, kepada seluruh Sivitas Akademi. Karena banyaknya kegiatan beliau, maka kami diutus untuk membacakan kata sambutan ini. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat sekali lagi kepada para wisudawan, wisudawati yang telah mendapat gelar di Universitas Quality ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Kepada Bapak Dr. Andus Abdul Ghani MPD kami ucapkan terima kasih. Pengumuman wisudawan terbaik. Wisudawan terbaik tingkat fakultas. Kepada wisudawan yang disebutkan dipersilakan maju ke depan dan kepada kedua orang tua dipersilakan berdiri di tempat.